Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, semuanya sehat ya? Sehat. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, akan dipimpin oleh Mbak Kansa. Silakan Mbak Kansa. Dipimpin berdoa. Ya, sebelah sini. Disiapkan. Di tempat duduk siap, dak. Siap, dak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Kansa. Bisa duduk kembali. Baik, anak-anak ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang coding ya. Dan kemudian pada pembelajaran hari ini ya, kita akan belajar tentang berpikir komputasional ya. Menjaga kebersihan kelas. Nah, tapi sebelum itu Pak Miko ingin bertanya ya. Apa masalah yang sering kalian hadapi di rumah atau di sekolah? Masalah apa? Saya membantu orang tua. Masalah membantu orang tua. Wah, itu bukan masalah, itu merupakan kewajiban. Misalnya apa? Bangun tidur kesiangan. Ya, ada yang sering bangun tidur kesiangan? Edo? Oke. Kemudian kamar kalian bersih atau tidak? Berarti kalau kamarnya kotor, masalah atau tidak? Masalah. Ya. Sama seperti kalau kita di sekolah. Masalahnya apa? Coba lihat di bawah kalian. Nah, apa? Ada apa di situ? Kotor. Laci. Ada apa lacinya? Ada buku, ada sampah jajanan. Nah, apa jadinya jika kelas kita kotor setiap hari? Bau apa? Tidak nyaman. Apa, Jono? Ya, tidak nyaman. Ada hewan kecoa, ya, lembab, ya, tikus bisa juga, semut. Nah, ya, kelabang. Nah, itu ada ya kalau misalnya kelas kita itu tidak bersih, ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menguraikan langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis, ya. Yang ketiga, menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam menyusun solusi terhadap masalah tersebut. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Nah, coba lihat gambar di depan kalian, itu gambar apa? Kelas yang sangat kotor. Itu ada kursinya apa itu? Berantakan, ada potnya jatuh, ada apa lagi? Iya, banyak buku, sampah berserakan di lantai maupun di atas meja. Kebersihan kelas tidak terjaga. Nah, bagaimana tanggapan kalian kalau melihat suasana seperti itu? Nggak suka. Hah? Tidak apa? Tidak nyaman. Bau busuk. Hah? Bisa, kayak kalau ada sampah ya, makanan ya, makanan basi atau buah-buahan sisa yang kalian simpan di laci ya, tentu mengakibatkan bau busuk. Nah, kita nanti akan belajar tentang berpikir komputasional, bagaimana cara
yang baik, cara yang runtut agar menjaga kebersihan kelas kita. Ya? Oke. Nah, apa itu berpikir komputasional? Biar kalian lebih paham, Pak Miko tayangkan sebuah video. Ya. Silakan disimak video berikut ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman TC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Ya, oke ya. Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih sistematis dan efisien. Ya, cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih sistematis dan efisien. Itu berpikir komputasional. Ada 4 elemen tadi yang gambar otak itu di depan. Apa saja? Terus? Ya, terus? Mengenal pola. Satu lagi? Algoritma. Coba kita cek. Iya, betul. Dekomposisi atau pemecahan masalah. Ya. Itu yang pertama. Ya, jadi cara berpikir komputasional itu dengan cara apa? Yang pertama, dekomposisi atau pemecahan masalah. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Nah, tadi ada contohnya ya, pengenalan pola apa tadi? Iya. Ibu dan kita, diri sendiri, betul. Kemudian abstraksi. Tadi contohnya apa? Pergi liburan, ya. Kita harus berpikir kita di mana tinggalnya, terus tujuan liburannya ke mana, ya. Yang terakhir apa? Berpikir algoritma. Itu berpikir secara apa? Urut atau runtut. Nah, ya. Nah, kemudian mengapa kita perlu berpikir secara komputasional? Ya, yang pertama apa? Membantu kita menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien, ya. Misalnya kalian membuat nasi goreng, ada yang di rumahnya membuat nasi goreng? Pernah membuat nasi goreng? Ya, pertama berarti apa yang harus kalian lakukan? Nah, menyiapkan bahannya. Ada nasi, ada bawang merah, bawang putih, telur, cabai, kecap, garam, penyedap rasa. Kemudian yang kedua apa? Siapkan apa? Alat-alatnya. Ada wajan, ada spatula. Nah, kemudian yang ketiga, dia menuangkan bahan-bahannya, ya. Kemudian dioseng-oseng. Setelah itu masukkan nasinya. Setelah itu kecap dan bumbu-bumbu yang lain. Yang terakhir disajikan atau dituangkan ke dalam piring, siap disajikan. Nah, itu contohnya berpikir secara algoritma. Ya, kemudian yang kedua, membantu kita membuat program komputer yang lebih baik. Ya, kalau pakai komputer bisa digunakan untuk program komputer yang lebih baik. Yang ketiga, dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya dalam coding, ya. Jadi tidak harus ya memakai komputer, ya. Bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba ya, sekarang Pak Miko sudah punya LKPD. Ya, silakan berkelompok. Nanti yang perempuan Anaira ke belakang ya. 5 anak. Nanti Farah Alika ke sini. Ya. 6. Terus Dewa Syaki ke belakang. 6 anak.
Ini Edo ke sini sama Givan 6 anak. Ya, coba kalian kerjakan LKPD-nya ya. Dijawab pertanyaan. Sama ya, sama ini. Silakan. Tidak usah pindah bangku, bangkunya diputar saja belakang. Iya ke sana. Ya, coba di situ ada pertanyaan ya mengenai masalah utama yang terjadi terkait kebersihan kelas. Berarti kalian temukan masalahnya apa dulu ya. Dan yang kedua, bagaimana kamu membagi tugas kebersihan menjadi bagian kecil. Nah, itu kalian bagi. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Kelompok 3 ya, silakan dibaca petunjuk soalnya ya, kemudian dijawab pertanyaannya. Itu pengerjaannya 10 menit cukup ya? Ya, 10 menit. Ya, kamu bagi tugas-tugasnya. Kalau misal kebersihan, tugasnya kan ada yang apa? Menghapus papan tulis, ada yang menyapu, ada yang dibagi di situ. Semuanya harus dapat tugas. Ada yang membersihkan laci, ada yang menata buku, ya. Ada yang menata meja kembali seperti semula. Siapa yang akan maju? Oke, yuk silakan kelompoknya Edo. Bersama siapa? Selo, oke, Selo masih Selo. Ya. Yang lain mendengarkan ya. Presentasinya kelompok 1. Dibaca yang keras. Mas Edo, silakan. Salam jangan lupa. Salam. Dipasang Pak Miko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota Ivan, Selo, Edo, Atma, Aden, Tristan. Pertanyaannya, apa masalah utama yang sering terjadi terkait kebersihan kelas? Kotor karena membuang sampah sembarangan di kelas. Oke, terima kasih kelompok 1, tepuk tangannya mana? Silakan kembali duduk. Nah, berikutnya kelompoknya siapa? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Maju ke depan. Dipegang, ya. Baca yang keras. Ya. Kelompok 4, Fatin dan Hansa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Kansa, Fatin, Aca, Anaira, dan Mikaela akan mempresentasikan lembar kerja kita. Apa masalah utama yang sering terjadi terkait kebersihan kelas? Kelas yang kotor dan murid yang jarang piket. Bagaimana kamu membagi tugas kebersihan menjadi bagian-bagian kecil? Dibagi secara sama rata. Di sini ada menghapus papan tulis, kemudian menyapu lantai dan mengepel, terakhir menata kursi dan meja. Baik, terima kasih Mbak Fatin, Mbak Kansa. Tepuk tangannya buat kelompok 4. Oke, semuanya sudah bagus dalam menjawab ya tentang bagaimana cara berpikir komputasional ya dalam melaksanakan atau menjaga kebersihan di lingkungan kelas. Ingat, elemen berpikir komputasional itu ada 4, apa saja?
Dekomposisi, kemudian abstraksi, kemudian menentukan pola. Baru terakhir apa? Menyusun algoritma. Nah, semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar secara berkelompok ya tentang menyusun langkah-langkah menjaga kebersihan di lingkungan kelas. Nah, sekarang kita asesmen evaluasi mandiri ya. Nanti anak-anak menggunakan lembar jawab ya, barcode yang sudah disediakan ya. Nanti kalian tinggal memilih jawabannya A, B, C atau D ya. Nanti diangkat ke atas ya. Angkatnya yang lurus ya, sehingga nanti jawabannya terekam ya. Baik, Pak Miko akan memulai. Siapkan 1, 2, 3. Coba dibaca. Berpikir komputasional adalah. Sudah ketemu jawabannya? Nggak kelihatan, geser sebelah sana, Mas. Sana, sampingnya Atma. Sama Hafiz belakang. Sudah? Sudah ketemu jawabannya? Sendiri. Hitungan ketiga, kalian angkat jawabannya ke atas ya. Siap? 1, 2, 3. Kalau warnanya ungu berarti sudah kerekam. Kalau belum berarti belum. Siapa yang belum? Celo. Farah. Sudah? Sudah semua? Banyak salah. Raffi udah? Habis. Raffi. Lanjut. Raffi udah ya? Kita lihat siapa yang peringkat pertama. Mika, Kansa, Fatin, Aca. Oke anak-anak, kita tadi sudah melakukan evaluasi secara mandiri. Bagaimana? Asik atau tidak? Ya. Oke, terkait pembelajaran berpikir komputasional ya dalam permasalahan kebersihan kelas ya. Ingat ada 4 berpikir komputasional. Apa saja? Dekomposisi. Kemudian yang kedua mengenal pola. Yang ketiga abstraksi. Menyusun algoritma ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya. Berikutnya kita akan belajar coding lagi ya di pertemuan berikutnya ya. Demikian, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mika ya. Karena Mika peringkat 1 tadi mengerjakan soalnya. Silakan Mbak Mika dipimpin doanya. Semuanya? Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Mika, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita ya pada hari ini terkait berpikir komputasional ya pada pembelajaran
coding. Mohon maaf apabila ada hal atau perkataan dari Pak Miko yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.